Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Ya, perkenalkan, nama saya Esti Yuliani. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Kebidanan Bojonegoro, Poltekkes Kemenkes Surabaya, dengan NIDN 3404077101 dengan NUPTK 80349650230133. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah konsep kebidanan dengan bobot 3 SKS yang dipelajari di semester ganjil. Ya. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran pada mata kuliah konsep kebidanan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep kebidanan dalam asuhan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan menyusui, kemudian pelayanan keluarga, bencana termasuk dengan masalah jantung di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan di komunitas. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan konsep kebidanan dalam pelaksanaan universal precaution, patient safety, dan bantuan hidup dasar sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep kebidanan dalam komunikasi, edukasi dalam upaya promotif dan preventif bagi keluarga, kelompok, dan masyarakat, termasuk dengan masalah jantung. Dan yang berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan konsep kebidanan dalam deteksi dini komplikasi, penyimpangan, penanganan awal kegawat daruratan, dan rujukan pada kasus maternal neonatal termasuk dengan masalah jantung. Dan dari hasil pembelajaran nanti, mahasiswa diharapkan satu, mampu menjelaskan tentang konsep bidan, sejarah, organisasi profesi, dan profesional dan profesionalisme. Yang kedua, mampu menjelaskan filosofi dan paradigma teori dan model praktek kebidanan, serta mampu menjelaskan tentang standar profesi, peran, fungsi, dan kewenangan bidan, mampu menjelaskan tentang konsep dan proses berpikir kritis. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang manajemen kebidanan dan prinsip pendokumentasian. Yang keenam, mampu menjelaskan tentang pemanfaatan iptek dalam praktek kebidanan. Dan saat pembelajaran berlangsung di kelas, saya menerapkan sistem pembelajaran yang pertama, yaitu dengan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua, saya melakukan apersepsi dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran untuk evaluasi dengan melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah konsep kebidanan. Kemudian sebagai rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu untuk sumber referensinya berupa textbook, yaitu untuk sumber buku utama yaitu konsep kebidanan yang ditulis oleh A.T.C. dan Gita Nirmalasari Bolona W tahun 2014 yang diterbitkan oleh Salemba Medica Jakarta. Kemudian buku yang kedua adalah New Dimension in Women Health yang ditulis oleh Alexander dan Linda Lewis dan kawan-kawan pada tahun 2013. Kemudian buku konsep kebidanan yang diterbitkan oleh Citra Cendikia Press
dari Yogyakarta yang ditulis oleh Hidayat A dan Mubdila. Kemudian referensi yang keempat adalah dari ICM tentang the Philosophy and Model of Midwifery Care. Kemudian ICM International Definition of Midwifery revised and adopted by ICM Council Juni 15 tahun 2011. Kemudian strategi yang kedua yaitu dengan menggunakan case method dan collaborative learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Kemudian dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi dengan menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa apabila mengalami kendala-kendala yang terkait dengan pembelajaran pada saat proses perkuliahan. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah konsep kebidanan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Apa yang tergambar ketika ada istilah asuhan kebidanan? Apakah sesuatu yang rumit? Sesuatu yang sulit? Askep Bu yang terbayang di pikiran saya, askep yang bolak-balik revisi itu misalnya. Apakah seperti itu? Ya karena mungkin ini ya belum terbiasa. Baiklah, kalau tadi yang tergambar di dalam asuhan, kalau mendengar istilah asuhan kebidanan itu adalah sesuatu hal yang rumit, coba kita bahas satu persatu pada siang hari ini ya. Sebelum mungkin pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya mungkin sudah dikenalkan terkait dengan hal-hal dasar mengenai kebidanan dan konsep kebidanan dan kebidanan ya. Nah pada hari ini kita bicara mengenai manajemen kebidanan menurut Farney. Mungkin saudara bertanya, kenapa asuhan kebidanan harus Farney atau kenapa memilih Farney atau tidak ada yang lain? Kira-kira ada yang lain enggak? Ada. Apa? Soal. Terus kemudian ada lagi pendekatan selain manajemen Farney, adakah pendekatan yang lain gitu? Atau yang mungkin yang dikenal ya hanya Farney saja atau Bu saya kenalnya hanya dengan Bu Farney, yang lain tidak kenal. Ya mungkin di sini saya ingin menyampaikan bahwa pendekatan manajemen asuhan kebidanan itu tidak hanya 7 langkah Farney, tapi ada juga yang lain ya, yaitu ada model pendekatan ACMM atau American College of Nurse Midwifery, di mana pendekatan dengan ACMM itu adalah menggunakan pendekatan 5 langkah. Kemudian ada pendekatan menurut Denkes RI tahun 2005. Itu juga meliputi langkah pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian ada pendekatan 5 langkah saja yang menurut buku referensi 50 tahun bidan pada tahun 2007. Tetapi kita di sini yang memilihnya adalah manajemen kebidanan 7 langkah menurut Farney. Kenapa demikian? Kira-kira ada yang bisa menyebutkan kenapa alasannya kok kita memilihnya adalah dengan menggunakan pendekatan Farney? Ataupun yang dari 5 langkah. Ya, coba nanti kita lihat satu persatu. Bisa dipahami nih? Bisa. Dan ini gambarannya teman-teman memfinish 7 langkah Farney. Barangkali itu sebelum kita lanjut kepada slide yang berikutnya, mungkin sudah kenalkan dengan 7 langkah manajemen Farney? Sudah. Apa langkah
yang pertama, silakan. Mbak Luna. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian data apa saja yang dikaji pada langkah pertama? Subjektif dan data subjektif. Terus kemudian untuk yang berikutnya langkah yang kedua, interpretasi data. Ya, terus kemudian yang langkah yang ketiga, silakan. Identifikasi yang salah dan yang salah. Ya, bagus. Berarti semua sudah pernah membaca mengenai manajemen ya. Nah, sekarang kita lihat bersama. Jadi pada langkah yang pertama itu adalah pengkajian data dasar komprehensif. Apa data apa yang dikaji? Yaitu meliputi data subjektif yang dikumpulkan melalui anamnesa. Kemudian yang kedua adalah data objektif. Data objektif adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus. Pemeriksaan umum meliputi apa saja? Tanda-tanda vital dan keadaan umum klien untuk keadaan umum pasien, ya. Sedangkan pemeriksaan khusus bisa dengan menggunakan inspeksi, farmasi, auskultasi, intervensi, ya. Ini meliputi ini. Tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan obstetrik, pemeriksaan pelvis dan pemeriksaan eksterna, uji diagnostik atau laboratorium. Kemudian menuju ke langkah berikutnya setelah kita mengkaji data yang banyak tadi dari baik data subjektif maupun data objektif, kemudian data itu kita sintesa, ya, kumpulkan, kita analisa untuk menegakkan diagnosa dan untuk menemukan apakah ada masalah atau problem ataukah adanya suatu kebutuhan. Nyeri punggung misalnya pada ibu hamil 32 minggu, nyeri punggung, sering kencing dan sebagainya, ya, ini adalah masalah atau problem. Masalahnya adalah dia mengalami mual muntah atau nafsu makan menurun, maka di sini dia membutuhkan need-nya adalah dia membutuhkan edukasi tentang kebutuhan nutrisi, ya. Kriteria nomenklatur kebidanan, jadi diakui dan disahkan oleh profesi bidan, berhubungan langsung dengan praktik kebidanan dan memiliki ciri khas kebidanan, didukung oleh clinical judgment dalam praktik kebidanan dan dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. Jadi misalnya contoh yang benar terkait dengan diagnosa kebidanan adalah G2, P1, A0, kemudian 28 minggu dengan anemia ringan, memenuhi seluruh 5 kriteria diagnostik tadi, diakui dan disahkan oleh profesi bidan, berhubungan langsung dengan praktik kebidanan. Dia kan ibu hamil pasti berhubungan langsung dengan praktik kebidanan, memiliki ciri khas kebidanan. Appendicitis akut, ya, ini memang diagnosa tapi bukan diagnosa kebidanan, ini adalah diagnosa medis di luar kewenangan bidan. Jadi di sini gagal di kriteria 5 karena bukan hubungannya manajemen mandiri asuhan kebidanan. Karena bisa saja mungkin pasiennya perempuan, ya, sama-sama perempuan, tetapi dia diagnosanya adalah appendicitis akut. Yang berikutnya akan ketika adanya antisipasi diagnosa dan masalah potensial. Nah, di langkah ketiga inilah yang membedakan langkah 3 dan 4, itulah yang membedakan dengan pendekatan yang lain yang menurut Denkes ataupun menurut 5 langkah. Jadi di sini ada antisipasi diagnosa dan masalah potensial kalau menurut Pate. Jadi kondisi utama atau diagnosis dasarnya misalnya tadi adalah ibu hamil trimester 3 dengan gemeli atau kembar. Apa hal yang harus diantisipasi adalah
terjadinya overdistensi uterus berisiko tinggi memicu atonia uteri, perdarahan, dan postpartum. Maka langkah intervensinya adalah siapkan obat uterotonika ini pada saat nanti persalinan ya. Kemudian rencanakan persalinan di fasilitas rujukan atau rumah sakit. Kemudian siapkan ketersediaan darah dan jalur infus. Nah, di langkah ketiga inilah mencerminkan kewaspadaan, memikirkan apa yang mungkin terjadi dan mencegah sebelum terjadi. Nah, ini di sini ada yang kita masih kurang ya. Ketika praktek, mungkin ketika menerapkan asuhan ini biasanya ini yang masih banyak harus dibetulkan oleh pembimbing. Jadi kalau misalnya kasus yang saudara dapatkan atau yang saudara tangani adalah anemia ringan, maka potensial terjadi anemia sedang atau barangkali mungkin anemia berat, tinggal tergantung kita datanya seperti apa. Nah, tindakan antisipasinya bukan memberikan tablet FE. Tablet FE itu adalah intervensi yang memang sudah harus diberikan, tapi antisipasinya supaya dia tidak jatuh pada kondisi yang lebih berat adalah memantau kadar dirinya. Ya. Langkah yang berikutnya apa kira-kira setelah langkah ketiga antisipasi ini? Apa? Langkah yang berikutnya apa? Langkah yang keempat? Ya, identifikasi kebutuhan segera. Jadi selain yang belum terjadi itu diantisipasi, kita juga ini ada langkah yaitu identifikasi kebutuhan segera, karena tadi yang membedakan dengan pendekatan yang lain di sini adalah lebih mengutamakan keselamatan pasien atau klien. Jadi emergensi atau kondisi kritis ini adalah tindakan mandirinya adalah intervensi langsung oleh bidan sesuai kewenangan. Misalnya ini adalah kalau misalnya terjadi atonia uteri. Atonia uteri itu adalah suatu kegawat daruratan di mana setelah melahirkan ibu rahim tidak mengalami kontraksi, maka di situ harus segera dilakukan suatu tindakan untuk mengatasi atonia itu, yaitu dengan melakukan KBI atau kompresi di manual interna. Itu adalah jadi dalam identifikasi kebutuhan segera itu mencakup tugas bidan baik secara mandiri, kolaborasi ataupun rujukan. Ya, masih ingat ya 3 tugas bidan? Masih? Kalau peran bidan ada berapa? 4 ya. Jadi pada langkah yang keempat ini untuk mengatasi kondisi emergensi atau kondisi kritis ini, untuk tindakan mandirinya adalah melakukan KBI, kemudian bekerja sama dengan dokter spesialis. Loh, di situ ada preeklamsi berat ya. Dan ini adalah manajemen perdarahan ya, bukan HIV. Kemudian memindahkan klien ke fasilitas dengan sumber daya yang lebih tinggi. Jadi misalnya dilakukan setelah dilakukan KBI atau diberikan uterotonika tidak ada perbaikan, maka kita menyiapkan untuk dilakukan tindakan rujukan. Langkah kelima adalah menyusun rencana asuhan.
Nah, di mana di sini rencana asuhannya adalah rencana asuhan yang komprehensif yang meliputi tindakan klinis dan antisipasi, penanganan medis rutin, kemudian evidence base, semua keputusan rasional, valid dan berdasarkan teori ilmiah yang terupdate. Kemudian berisi tentang penyuluhan kesehatan, kemudian adanya informed consent. Karena di dalam filosofi kebidanan kita mengenal istilahnya woman center care, ya. Jadi segala sesuatunya harus dibicarakan dengan pasien, setuju atau tidak. Kemudian yang keempat yang keenam adalah langkah pelaksanaan atau implementasi, yang mana di sini adalah bidan sebagai pemegang penuh tanggung jawab. Dilaksanakan mandiri oleh bidan, dilaksanakan oleh pasien atau keluarga, dilaksanakan oleh sama, kemudian bisa juga di sini dilaksanakan oleh tim kesehatan lain. Jadi yang dilaksanakan oleh keluarga misalnya memantau kepatuhan minum zat besi, kemudian kebutuhan istirahat, diet dan sebagainya, itu adalah merupakan implementasi yang dilaksanakan oleh pasien dan keluarga. Tetapi di sini penanggung jawabnya adalah tetap bidan. Oleh karena itu harus didokumentasikan, ya. Ini tadi, jadi meskipun asuhan didelegasikan atau dilakukan secara kolaborasi, bidan tetap memikul tanggung jawab penuh untuk mengarahkan dan memastikan rencana asuhan berjalan efisien dan aman. Karena itu semua intervensi ataupun implementasi harus didokumentasikan. Makanya ada yang disebut dengan pendokumentasian. Kemudian langkah yang terakhir adalah langkah yang ketujuh adalah melakukan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah asuhan yang sudah diberikan tadi bagaimana? Apakah rencananya tadi itu benar-benar efektif dan mengatasi masalah, ya? Kalau misalnya ya efektif, maka lakukan lanjutkan asuhan rutin, dokumentasikan atau izinkan pulang. Ini kalau misalnya pasiennya rawat tinggal, ya. Jadi kalau misalnya asuhannya sudah selesai dan masalahnya teratasi, ya boleh pulang, lanjutkan asuhan secara rutin. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya dari rencana asuhan itu tidak berhasil atau hanya berhasil sebagian? Ya, jadi kita kaji ulang, kita analisa kembali kenapa kok tidak bisa efektif atau tidak berhasil. Misalnya, contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalnya ibu hamil dengan anemia. Kita sudah mengedukasi untuk nutrisi, kemudian untuk mengkonsumsi tablet, tapi ternyata setelah dievaluasi sekian waktu tidak ada perbaikan, maka di situ harus kita kaji ulang apa masalahnya. Kita bisa melakukan analisis kembali. Misalnya pada saat dia kunjungan ulang, kita tanyakan kembali dulu. Setelah diberikan asuhan sekian lama kok misalnya tidak ada perbaikan pada konjungtiva misalnya, nantinya juga tidak ada perbaikan, maka ditanyakan apa sudah diminum Bu tablet tambah darahnya? Sudah Bu, saya minum tapi jarang-jarang. Kenapa kok diminumnya jarang-jarang? Kita harus selalu mengejar, ya. Jangan kemudian berhenti, oh yowes diminum hanya jarang. Kita tanyakan kenapa kok diminumnya jarang-jarang? Karena ini Bu, saya pada saat setelah selesai meminum tablet tambah darah saya jadi mual misalnya, sehingga di situ saudara bisa merencanakan kembali asuhan yang lebih rencana yang lebih efektif. Misalnya dijelaskan bahwa untuk minum tablet tambah darahnya dilakukan pada saat mau tidur, pada malam hari pada saat mau tidur, sehingga mengurangi efek. Atau
bisa jadi misalnya akar masalahnya adalah setelah minum tablet FE minum teh atau mungkin minum kopi sehingga penyerapan tablet tambah darahnya tidak sehingga kita bisa memberikan intervensi perbaikan. Sebaiknya kalau sudah minum tablet tambah darah tidak minum teh, bisa minumnya adalah dengan minum air putih atau mungkin minum air supaya penyerapan dan fungsinya lebih baik dan ibunya bisa lebih baik, anemianya teratasi. Sini kita slide ini menunjukkan bahwa alur pikir jadi dalam menghadapi pasien kebidanan, maka alur pikir kita adalah selalu menggunakan 7 langkah. Hanya untuk pendokumentasiannya kita menggunakan SOAP. SOAP itu adalah apa? Jadi sudah diringkas ini. Jadi yang didokumentasikan hanya langkah 1 mengenai data UJD, kemudian langkah keberapa ini asesmen diagnosa, kemudian planning itu mencakup 3 langkah. Jadi meskipun di sini tertulisnya adalah SOAP, tetapi pola pikirnya adalah tetap 7 langkah. Bukan berarti kalau kita mendokumentasikan dengan SOAP langkah sampainya tidak tercover, bukan seperti itu. Ya, jadi kita lihat ini sinkronisasi dari FARNE ke SOAP. Jadi langkah 1 ini tadi subjektif, kemudian objektif, dan asesmen adalah langkah ke 2 dari 1, 2, 3 dan OKB asesmen. Jadi selain langkah ke 1, langkah 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah jantung analisis klinisnya atau A-nya ini ya. Jadi bergabung menjadi satu kesimpulan diagnosis yang tajam. Kemudian untuk planningnya itu adalah yang 5, 6, dan 7. Ini bukan, ini kesini ya. Kalau yang ini tadi lebih cenderung kesini, masalah tidak akan segera itu. Untuk yang A-nya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen 7 langkah. Ada yang perlu didiskusikan kira-kira sebelum saya akhiri? Baik, kalau cukup mungkin untuk selanjutnya nanti dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok nanti adalah mengaplikasikan, mendokumentasikan asuhan kegiatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kemudian KB dan bayi atau balita. Ya, jelas ya? Disusun pendokumentasian implementasi antara 7 langkah dengan SOAP. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas dengan tugasnya? Jelas. Baik, untuk pembagian saya serahkan di kelas ya, untuk kelompoknya. Dan saya kira itu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.